Bagaimana memasang stop kontak ya? Mari kita pahami dari dasar ya tentang listrik. Oke, kita gambarkan seperti ini. Ini anggap saja kabel fasa ya dari atas plafon rumah kita, dan ini adalah kabel groundingnya ya yang ada titik-titik, garis titik-titik. Dan ini adalah kabel netralnya ya. Di simbol teknik instalasi listrik pasti seperti ini ya. Kabel atau jalur utama listriknya ya. Bila kita mau memasang gambar atau memasang listrik, dan kita coba gambarkan terlebih dahulu stop kontak. Bagaimana cara pemasangan stop kontaknya? Kita ambil dari sini, titik ini adalah sebagai penyambungan dan kita tarik. Ini adalah kabel menuju ke stop kontak ya, yang dimana stop kontak ada dua lubang dan di tengahnya ada untuk buat grounding ya, seperti itu. Oke, kita ilustrasikan seperti ini gambar stop kontaknya. Dan jelas di sini kita sesuaikan menurut PUIL ya, Peraturan Umum Instalasi Listrik ya. Dan kita ambilkan kabel grounding ke bagian tengah ya. Di situ sudah pasti ada skrup buat pasa grounding, dan kita ambilkan netral ya yang di bagian kanan seperti ini. Seharusnya cukup memahami ya, karena sangat jelas dari dasar pemasangan instalasi listrik stop kontak pasti seperti ini. Dan kita pahami gambar simbolnya ya, diagram simbolnya seperti ini, stop kontak yang plus dengan adanya grounding ya, ada strip di atasnya. Oke, cukup dipahami ya, seperti ini pemasangan stop kontak yang sudah saya bagi gambar atau fotonya. Pada dasarnya sangatlah mudah ya, kita dengan gambar seperti ini, dan di sini kita tandai sebuah fasa dan grounding juga netralnya ya, berurutan. Yang perlu diingat bahwa kabel fasa harus ada atau berada di lubang kiri ya. Di hadapan saya pun di sini fasanya masuk ke lubang kiri ya. Oke, simbol kabel utama seperti ini, dan memasang stop kontak seperti ini beserta simbolnya ya sahabat. Oke, buat pemula ya, buat yang baru belajar teknik listrik ya, apalagi anak STM yang baru masuk teknik listrik ya, jurusan listrik, pasti akan menemukan gambar seperti ini ya, pemasangan stop kontaknya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini ada sebuah blower dan sebuah saklar ya, berdekatan ya seperti ini. Dan kita coba pasangkan nih blower ini di dekat tempat memasak. Kita gambarkan seperti ini. Kalau kita gambarkan ya sangat mudah sebenarnya ya. Kita sudah melihat yang sudah terpasang dan pasti gambarnya akan seperti ini ya. Kita biasa tarik gambar ya seperti ini, istilahnya ini kabel fasa ya, dan pasti akan masuk ke bagian saklar ya, input saklarnya seperti ini. Gambar pengawatannya sama ya, sebetulnya nanti akan ada gambar-gambar berikutnya, dan gambar saklar pasti ada sebuah tokatan. Dan di sini kalau kita masukkan ke sebuah lampu adalah seperti ini ya. Karena di gambar itu adalah gambar atau kenyataannya pengawatan blower ya, atau kipas ya, pembuang udara. Oke, sebetulnya pemasangannya sangatlah mudah. Kita pahami gambar, pasti akan mudah sekali dalam pemasangan ya. Nah, di sini belum dikasih netral ya. Kita kasih netralnya dari sumber utamanya, dari sumber listriknya. Oke, sebetulnya seperti ini ya, jelas pemasangan yang barusan ada saklar dan ada blower. Pasti seperti ini rangkaiannya. Jangan sampai terbalik ya, yang diputus adalah netral ya, jangan sampai. Seperti ini gambarnya. Dan bila kita akan memasang sebuah groundingnya lengkap agar lebih aman, kita ambilkan saja kabel groundingnya ya, yang di jalur ada titik-titiknya seperti ini ya. Kenapa atau kemana kabel grounding? Kalau di peralatan elektrik seperti kulkas, pompa air, dan kipas, kalau sudah ada dilengkapi
Untuk pemasangan groundingnya tinggal dipasang saja ke bodinya ya, seperti ini. Saya perlihatkan agar lebih aman ya, manfaatkan body masuk ke bagian groundingnya seperti itu. Dan ini adalah saklar simbolnya ya, simbol saklar satu arah ya, atau simbol saklar satu ya, agar mudah dipahami seperti itu. Hanya ada satu ya, karena di sini satu saklar untuk melayani beban blower ya, atau lampu bisa saja ya, karena di sini menggunakan blower ya, saya sesuaikan saja gambarnya seperti ini ya, mohon dimengerti. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini ada saklar berjajar ya, ada 3 dan ada 2 tetapi berdekatan. Bagaimana cara pemasangannya? Oke, kita gambarkan seperti ini ya. Sama saja ya, sebetulnya sangat mudah dan sangat mudah dimengerti ya. Kalau kita memahami gambar ya, kita gambarkan seperti ini. Di sini ada saklar, di situ ada saklar 3, 2, tapi di sini saya gambarkan dari saklar 2 terlebih dahulu, boleh saja ya, sama-sama saja. Yang penting ada saklar 2 dan ada saklar 3 arah ya, 3 arah dan 2 arah. Kita gambarkan seperti ini. Cukup sangat jelas ya, bila sahabat memperhatikan gambar yang saya bagi ini. Cara pengawatannya, gambar pengawatannya seperti ini. Yang tadi saklar sudah terpasang ya. Inilah gambar pengawatan sesungguhnya, yang sebenar-benarnya jangan sampai salah ya, atau terbalik untuk memasang instalasi listrik pada rumah ya. Contoh pemasangan saklar 2 dan saklar 3 yang berdekatan agar kabelnya tidak tidak boros ya. Kita ambilkan seperti di sini, kita tetap fasa tetap masuk ya ke bagian saklar ya, bagian input ya. Kalau dibilang input dan output di saklar adalah seperti ini ya, dan ini adalah outputnya menuju ke lampu ya. Ini jelas di kenyataannya melayani, setiap saklar ini melayani lampu-lampu ya, ada 2 lampu untuk saklar yang 2 ini, dan ada 3 lampu ya untuk saklar yang berikutnya. Oke sahabat, perhatikan ya pelan-pelan agar mengerti. Di sini di jumper ya, kalau kita beli saklar di toko belum ada jumperannya ya, kita jumper sendiri ya, seperti itu ya, agar menyala dengan normal ya dari fasanya ya. Dan di sini ada lagi 3 yang melayani lampu 3 ya, saklar. Oke, jangan sampai salah ya, memasukkan kabel netral ke saklar itu salah ya. Kita harus tetap memasukkan kabel fasa ke saklar ya. Dan ini kita untuk menjempernya langsung nih seperti ini, karena di pasaran saklar pasti banyak yang tidak ada jemperannya untuk melayani masing-masing keluarannya. Dan ini adalah input dan output ya masing-masing. Dan ini adalah output ke lampu ya masing-masing. Di sini karena ada 3 saklar ya, pasti untuk melayani 3 lampu ya. Oke, seperti ini ilustrasi untuk penggambarannya. Biasa ini adalah gambar misalkan lampu atau beban ya, yang saya kali ini. Oke, di sini karena belum menyala ya, kalau kita belum mengasih netralnya, karena netralnya pasti bergabung di atas plafon ya. Kita ilustrasikan gambarnya seperti ini aja, gak apa-apa, yang penting sahabat mengerti ya. Karena lampu biasanya membutuhkan 2 jalur plus dan min, atau fasa dan netral. Kita ambilkan dari sumbernya seperti ini. Nah ini sudah lengkap ya, dari mulai input fasa, outputnya fasa, dan langsung menuju beban, dan keluaran beban menuju netralnya ya, seperti itu. Oke, cukup mudah ya, karena ini berdekatan, fasanya diambil di jumper saja. Dan itu kalau misalkan di dalam satu pipa, di situ akan menjadi 6 kabel ya yang menuju ke bawah ya, karena inputnya 1 dan outputnya 5 ya, seperti ini, karena ini saklar berdekatan. Dan ini adalah simbol saklar 2 ya, 2 seri ataupun saklar
dua arah ya, dan di sini ada simbol saklar yang tiga, hanya membedakannya di sini ada strip-stripnya seperti itu. Simbol teknik kelistrikannya pasti seperti ini ya, untuk memudahkan di dalam gambar diagram dan menuju ke gambar pengawatan. Di situ nanti Anda pasti menemukan. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Ini di sini ada stop kontak dan saklar dua arah atau saklar kutub 2 ya, berdekatan. Kalau kita ilustrasikan gambarnya pasti seperti ini ya. Kita cukup sebetulnya dari hanya dasar pertama, mungkin kalau sudah memahami kesininya pun pasti akan cukup lebih memahami ya, untuk memperhatikan gambar-gambar yang saya bagi ya, dari pengawatan, dan saya bagi untuk menggambarnya pasti seperti ini. Dan ini adalah netral dan groundingnya di tengah ya. Oke, ilustrasinya seperti ini. Ada stop kontak dan ada saklar ya, saklar 2. Saklar 2 sebetulnya sudah bisa kita pelajari dari saklar 1 dan saklar berikutnya pasti pemasangannya seperti ini. Dan ini adalah stop kontak, ada di bagian kiri ya, fasanya sama ya. Menurut Will ada di bagian kiri, dan coba kalau kita dekat ya, karena ini berdampingan, karena ini satu lubang pipa ke atas, kita bisa menjempernya dari pasa ini ya, yang terdekat, agar kabel tidak olok ya, kalau bahasa kitanya kabel tidak olok atau kabelnya tidak boros ya, seperti itu. Kita ambil yang terdekat sebisa mungkin. Pemasangan instalasi listrik jangan sampai memboroskan kabel, karena kabel tembaga atau asli pasti mahal, seperti itu. Diusahakan untuk yang terdekat ya, mengambil sumber ataupun apa ya. Oke, di sini langsung menuju ke lampu ya, masing-masing ada saklar 2 pasti melayani 2 buah lampu atau 2 buah beban. Dan kita kasih langsung, misalkan di atas netralnya belum nyampe, dan sekarang saya akan coba pasang netral seperti ini. Dan sekarang sudah bisa menyala ya, kalau kita on kan di saklarnya sahabat. Cukup mudah kan, cukup dimengerti cara pemasangan. Ada stop kontak, ada saklar ya, seperti itu. Umpamanya di atas kabel utamanya terlihat jelas ya, dari simbol fasa, ground, dan netral, dan menuju ke perangkatnya. Oke, dan bagaimana kalau seperti ini ya, ada saklar dan ada stop kontak ya, di satu buah body ya, atau di satu buah bahan ataupun alatnya. Kita gambarkan seperti ini untuk pemasangan saklar dan stop kontak yang satu badan ya. Oke, kita ilustrasikan seperti ini ya, jangan sampai nanti pemasangan salah, bisa jadi ceklek ya. Pasa tetap masuk ya ke satu titik ya. Di sini ada 4 buah lubang ya, dan lubang satu adalah input plus ya, dan lubang bawahnya adalah output plus atau fasa ya, output fasa ya. Dan tetap pasanya kita jumper ke satu lubang untuk stop kontak ya, berbeda. Pasti di situ ada 2 buah lubang untuk stop kontak, dan bedanya pemasangan di sini adalah netral juga masuk ikut ya, masuk ikut dan menuju ke lubang satunya ya, di sekrup nanti ada di situ masing-masing sekrupnya sahabat. Oke, ibaratkan di sini adalah bahannya seperti ini. Oke, agar lebih jelasnya ini berdekatan ya, kita coba. Nah, ini adalah lampunya, lampu output fasa ya, dan di sini adalah netralnya langsung agar bisa menyala ya. Menggambar harus detail ya, harus sampai dengan selesai agar mudah dimengerti ya. Oke, karena ini gambar pengawatan, jelas harus sampai dipahami ya. Harus sampai jelas terlihat ya, bagaimana fasa masuk, bagaimana fasa keluar, dan bagaimana menuju beban, dan output beban pasti menuju netral. Nah, di sini adalah netralnya masuknya ya. Masuk ya, fasa netral kalau menemukan bahan ataupun alat kelistrikan, ada saklar, dan di pinggirnya ada cocolok ataupun colokan, ada stop kontak ya bahasanya. Pasti pemasangannya seperti ini. Oke, sahabat, mudah-mudahan cukup dimengerti ya.
tidak sampai salah pemasangan. Nanti kalau salah pemasangan dalam posisi seperti ini ya, alat seperti ini ada saklar dan kontak karena harus masuk pasang dan netral, jangan sampai beradu ya. Bila dicoba nanti ceklek dan ceklek dan ceklek, pasti di situ ada kesalahan dalam pemasangan ya sahabat.